please. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses buat saudara-saudaraku sekalian. Semoga pertemuan pada malam ini akan berakhir dengan sesuatu yang menjadi pemangkin, permulaan bagi kita bergerak terus. Benar-benar menjadi satu bangsa yang bukan setakat menguasai Indonesia, malahan insya Allah akan menguasai dunia, insya Allah. Berdirinya saya di sini sesungguhnya. Tadi malam ada beberapa leader datang ke ruangan saya, ke kamar saya. Saya pernah berjanji dan saya pernah mengatakan di dalam salah satu acara Recognition Day bahwa sesungguhnya sewaktu saya dihantar untuk menjadi sewaktu itu di RUT di Indonesia ini, untuk Catholic Indonesia, saya mengatakan kepada Datuk Darren Ghosh, tak kala itu waktu yang saya butuhkan untuk tinggal di Indonesia adalah selama 5 tahun. Selepas 5 tahun, saya akan pulang kembali ke negara Malaysia untuk bersama anak istri saya. Tak kala itu. Tetapi apabila saya bersama dengan anda semua, enggak tahu ya, hati tertambat. Jadi kasih pun, ya, seperti kata pantun ya, dari mana datangnya lintah, dari sawah turun ke padi. Dari mana datangnya cinta, dari mata turun ke hati. Insya Allah. Jadi apabila saya benar-benar bersama dengan anda semua, maka saya merasakan bahwa saya telah menjadi sebahagian daripada anda dan tidak rela untuk saya meninggalkan anda dalam perjuangan ini. Dan insya Allah, selagi nyawa di kandung badan, selagi itulah insya Allah saya akan berada di bumi Indonesia yang tercinta ini. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan, kita sering mendengar pepatah mengatakan bahwa di samping seorang lelaki terdapat seorang wanita. Seorang wanita yang satu sumber yang cukup penting dalam memastikan kesuksesan seorang lelaki itu. Dan sesungguhnya sebelum saya meneruskan apa yang ingin saya katakan di sini, ingin saya mengucapkan penghargaan kepada wanita tersebut. Itu tidak lain dan tidak bukan, pastinya yang pertama adalah ibu saya, insya Allah. Karena daripada kandungan, daripada perut seorang ibulah, maka lahirlah kita seorang anak. Dengan kesakitan yang ditanggung oleh seorang ibu, maka kita keluar. Dengan kasih sayang seorang ibu, kita dimanjakan, dibesarkan. Dan alhamdulillah dan akhirnya, kita menjadi seorang yang dewasa dan bergelar suami. Dan tak kala itu, saya berkenal dengan seorang wanita yang sekarang bergelar istri saya, dan sesungguhnya perjuangan saya sampai ke tahap ini adalah karena salah satu puncanya, karena saya mengenangkan bagaimana pengorbanan seorang ibu dan istri terhadap diri saya ini. Saya mengatakan kepada anda, kenapa saya mengatakan ini? Saya mengatakan kepada anda, ada beberapa orang, 2-3 orang teman daripada Malaysia, mereka mengetahui sejarah perjuangan saya. Saya mengatakan ini, tak kala apabila saya berkahwin dengan istri saya tak kala itu, istri saya ini seorang yang berpendidikan tinggi, seorang dosen, dia mempunyai cita-cita yang cukup besar. Cita-citanya adalah untuk memiliki seorang suami yang mampu menjadi pelindung di dalam rumah tangganya, yang bisa mempersiapkan kehidupan, bisa mempersiapkan rumah, masa depan anak dan sebagainya. Tapi tak kala saya menjadi suami kepada istri ini, tanpa saya sedari, saya telah membunuh impian istri saya. Sehingga kan kalau dulu beliau mempunyai satu impian cita-cita untuk memiliki sebuah rumah sebagaimana teman-temannya yang lain. Kalau dulu beliau mempunyai impian satu hari kelak akan mengantar anak saya untuk melanjutkan pendidikan ke luar negeri dan sebagainya. Terpaksa impian ini beliau kaburkan kerana beliau merasakan suaminya ini tidak mampu untuk mengadakan fasilitas tersebut terhadap keluarga kami. Atas kesadaran itulah Bapak Ibu, maka saya berjuang dan berjuang. Kerana hakikatnya
Saya sering diperingatkan waktu saya kecil, waktu itu saya kurang paham maksudnya, janganlah kamu menjadi seorang suami yang dayus katanya. Kalau dalam bahasa Indonesia, jangan kamu menjadi seorang suami yang lemah. Sehingga kamu memenjarakan istri kamu, sehingga kamu memakan titik peluh hasil istri kamu dan sebagainya. Pada saya ini adalah satu kesalahan yang paling besar dalam hidup saya. Atas hakikat itulah, maka saya buang ego saya. Saya memulakan langkah saya dan saya mengatakan kepada diri saya, berilah aku satu kesempatan. Dengan kesempatan yang aku dapat itu, akan aku bina kesuksesan. Dan kesuksesan ini akan aku hadiahkan kepada anak dan istriku. Dan alhamdulillah, innaman amal biniat. Sesuatu perkara itu kita mulakan dengan niat. Dengan niat yang benar, tindakan yang benar. Dan akhirnya doa saya dijawab oleh Allah. Maka akhirnya saya telah bisa insya-Allah memberikan kebahagiaan bukan setakat kepada anak istri saya, malahan kepada ibu saya yang mungkin selama hidupnya terlalu lama hidup menderita karena kemiskinan dalam kehidupan. Kenapa saya harus perkatakan ini kepada anda semua pada malam ini? Saya sadar, anda semua adalah alumni best of the best. Nama cukup enak, best of the best, yang terbaik daripada yang terbaik. Saya diperingatkan oleh seorang sahabat, Pak Andi Mahmud atau Pak Anto, mengatakan, Pak Razi, bisa enggak kita berkumpul dengan alumni best of the best. Kerana terdapat banyak daripada alumni best of the best ini, kelihatannya sudah mula kehilangan arah. Sudah mula kehilangan momentum. Sudah mula tidak tahu apa yang harus dilakukan lagi dalam kehidupan ini. Dan sebenarnya Bapak Ibu, saya datang ke sini bukan dengan hati yang riang gembira, tidak. Saya datang ke sini dengan hati yang cukup sedih. Kenapa kok alumni best of the best yang anda telah memiliki satu impian, anda telah mempunyai satu komitmen, di mana impian dan komitmen yang telah anda luahkan selama ini, kenapa anda masih belum bisa bergelar seorang usahawan mitra yang sukses di KL ini? Kenapa? Apakah selama anda berbohong dengan mengatakan anda cinta kepada ibu dan ayah anda? Anda cinta kepada keluarga anda? Kenapa? Bapak Ibu, kalau kita renung kembali, biar kita bermula dengan yang pahit dulu ya. Kalau kita renung kembali, perkara yang gampang pun kadang-kala sulit untuk dilakukan, benar enggak? Benar, ya. Khususnya kalau kita membicarakan khususnya beragama Islam lah. Salat gampang enggak? Gampang kan? Tapi kenapa banyak orang meninggalkan salat? Sulit untuk dilakukannya. Perkara yang gampang pun sulit untuk dilakukan. Apatah lagi satu perkara yang sulit. Kadang-kala dia akan menjadi lebih sulit untuk dilakukan. Dan kenapa kita bisa lakukan itu? Kalau kita mengatakan tentang solat dan sebagainya. Apabila kita memikirkan tentang, kalau diri saya lah, saya mikirkan tentang hidup adalah sebuah perjalanan. Sementara menuju ke satu dunia yang lebih kekal, abadi. Jadi kita harus mengumpul bekalan. Apabila saya melihatkan satu hukuman yang bakal menanti saya. Sebab itu mau tidak mau, insya Allah dengan keikhlasan hati, maka saya menunaikan perintah Allah tersebut. Maka insya Allah daripada yang sulit bisa menjadi ringan. Dan sama juga anda. Sama juga anda. Kalau anda benar-benar menghayati, menjiwai hukuman yang sedang menunggu anda di penghujung jalan tersebut, insya Allah perkara yang sulit akan menjadi gampang. Kerana untuk sukses bukan segampang kita membalikkan tangan. Tetapi Allah telah berfirman, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah mengatakan bahawa aku tidak akan merubah nasib sesuatu kaum itu kecuali kaum itu sendiri yang berusaha melakukannya, bertindak untuk merubah kehidupannya itu. Dan untuk melakukan itu Bapak Ibu, harus kita dengan cara konsisten ataupun istiqomah. Kita harus benar-benar fokus. Jangan sesekali kita berhenti. Kalau kita berhenti, seumpamakan yang kita katakan kita cinta kepada masa depan kita,
kita sayang kepada anak istri kita, kita sayang, kita kenang kepada pengorbanan ibu dan ayah kita, itu adalah bohong semata-mata Bapak Ibu. Kalau kita kenang pengorbanan mereka. Saya mau tanya Anda pada malam ini. Ya. Siapa di sini khususnya para suami? Di saat istri kita melahirkan anaknya, dia berada di samping istrinya. Saya akan mengatakan kepada Anda. Saya melihat bagaimana istri saya melahirkan anak saya. Tak kala itu saya merasakan bahwa nyawa istri saya tinggal 50-50 saja. Benar kan? Satu kesakitan yang amat sangat. Sehingga kan diperbandingkan kurang lebih macam seumpama roh ingin bercerai dari badan, kurang lebih kayak gitulah. Terlalu sakit. Dan ini pengorbanan, sebuah harga yang harus dibayar oleh seorang ibu untuk melahirkan kita. Kemudian dia benar-benar berkorban untuk membesarkan kita. Menanggung segala penderitaannya semata-mata untuk melihat tawa kita. Tapi apakah kita tidak pernah memikirkan itu untuk benar-benar berjuang menjadi seorang anak yang bisa dibanggakan oleh ibu dan ayah kita? Sebab itu kalau kita kenang yang begitu, kita akan terus berjuang dan insya Allah satu hari kelak kita akan menjadi seorang anak yang akan dibanggakan oleh ibu dan ayah kita, Bapak Ibu. Kita mau punya impian. Apabila Anda datang ke Best of the Best, Anda telah diingatkan tentang impian, benar kan? Impian, macam-macam impian yang Anda gambarkan di situ. Tapi inti pokoknya adalah impian yang sebenarnya impian adalah sesuatu yang kita inginkan yang bisa membuat jiwa kita bergetar. Dan ini akan memberikan kekuatan dalam diri kita. Sebagaimana yang telah saya katakan sebelum ini, macam diri saya adalah apabila saya melihat, bayangkan Bapak Ibu, seorang yang pernah mencipta kesuksesan sebelum ini, cuma bisa membelikan kado sepeda mainan itu, tak kala anak saya berusia 2 tahun baru saya mampu membelikan itu. Bayangkan. Jadi impian saya pasti untuk mempersiapkan, memperlengkapkan masa depan anak dan istri kita. Dan ini membuat jiwa saya bergetar. Dan ini yang membuat saya tidak akan mundur di dalam perjuangan ini. Dan saya rasa Anda juga memiliki impian. Dan impian itu harus sesuatu yang membuat jiwa Anda bergetar. Dan ini macam saya katakan tadi akan membuat benar-benar kita memiliki satu kekuatan. Seumpama raksasa, wake up, the giant itu tadi. Kalau kita tidak memiliki ini, kita akan patah di dalam perjalanan kita itu. Sebabnya, kita akan terus diuji. Ujian ini, sebagaimana saya katakan tadi malam, ujian ini sebenarnya adalah sesuatu yang diciptakan untuk benar-benar menguji kita. Sama ada kita layak ataupun tidak memiliki kesuksesan tersebut. Kalau kita gagallah kita. Tapi malangnya Bapak Ibu, kadangkala kita tidak tahu itu sebenarnya ujian. Kita tidak tahu itu sebenarnya ujian. Di saat kita memiliki satu keyakinan, ya, di saat kita memiliki satu keyakinan, kita membuat satu program, ya, tiba-tiba dalam kita asyik melakukan itu, tiba-tiba ada seseorang yang mengatakan kepada kita, Anda tidak perlu tinggalkan Keling. Anda ikut perusahaan saya ini, yang bermain dua kaki ini tadi, Anda cari uang sedikit begitu. Benar kan? Anda cari uang sedikit dan uang ini Anda gunakan sebagai dana Anda, modal untuk memperbesarkan bisnis Anda, benar kan? Maka Anda pun terberdaya. Anda termakan. Jadi Anda pun pergi di sini, asyik dengan main kiri kanan, maka Anda lupa untuk memanggul kejangan ini tadi. Dan dalam waktu yang sama, yang membuat kesalahan besar pula, Anda juga mengajak perkara yang sama kepada downline Anda. Kalau begitu caranya, sampai kapanpun Anda tidak akan mengecapi kesuksesan. Ini sebenarnya salah kita. Ini sebenarnya satu kesalahan yang telah kita lakukan. Apatah lagi konsep main dua kaki kiri, kaki kanan itu tadi. Kaki kiri bergerak, kaki kanan enggak ada, maka bonus tidak dibayar. Apa yang dapat bonus enggak ada kan? Perusahaan simpan uang itu, benar kan? Kalau tanya ulama,
Dia mengatakan ini haram. Kata ulama tersebut, bukan saya kata lah. Jadi kita ini mau yang halal dan toyib, benar kan? Halal dan toyib ini memang satu perkara yang agak sulit dikit, tapi enak. Jangan kita terpedaya Bapak Ibu. Jangan sesekali kita terpedaya. Ya? Kita telah mempersiapkan. Macam sebagaimana Pak Irwansyah katakan tadi. Saya tertarik dengan apa yang Pak Irwansyah katakan tadi. Pak Henry juga katakan tentang hutang. Benar kan? Ini seorang yang harus kita ikut contoh. Mereka mengatakan mereka terus berjuang dan terus berjuang ni tadi. Kerana apa? Kerana mereka mau lepas daripada beban hutang. Ini satu sifat yang cukup mulia. Kerana ingat tak, di saat kita apabila kita pernah enggak melihat orang meninggal dunia? Pernah kan? Saya enggak faham lah kalau di Indonesia, kalau di negara Malaysia nanti satu orang akan membacakan, sekiranya orang ini memiliki hutang, tolong yang ada di sini kalau boleh kita halalkan hutangnya. Kalau tidak bisa, nanti kamu kasih tahu kepada warisnya itu. Benar kan? Kerana di dalam kepercayaan agama kita, setinggi mana amal kita, selagi orang itu memiliki hutang yang belum dilunasi di dunia ini, maka dia tidak bisa mencium pintu syurga. Benar kan? Jadi hutang ini harus kita lunasi. Jadi kalau kita hidup terus berhutang, sampai kapan kita bisa mencium pintu syurga itu? Benar kan? Ini satu tindakan yang cukup terpuji. Anda semua datang di dalam best of the best dengan memiliki impian. Impian yang telah benar-benar membuat jiwa kita bergetar. Kita pegang, kita membuat satu komitmen. Dengan perjanjian, kita suruh Anda berjanji dengan diri Anda. Bukan ada berjanji dengan kita, tidak. Suruh Anda berjanji dengan diri Anda. Supaya kalau Anda engkar kepada janji tersebut, Anda yang akan menanggung akibat. Dan juga, ini harus kita lakukan dengan penuh keimanan. Ini semua peserta Best of the Best kan? Ini kita sedang diuji. Keimanan apa dia? Satu kepercayaan yang hakiki. Bahawa sesungguhnya tidak ada yang kita bisa sukses di dalam usaha ini. Jangan kita separuh-separuh. Kalau kita separuh-separuh, maka kita separuh-separuh. Teman-teman Anda yang lain yang telah bergelar seorang Crown Ambassador, Royal Crown Ambassador dan sebagainya, mereka menceritakan kepada Anda dan tidak ada bedanya mereka dengan Anda. Tidak ada bedanya mereka dengan Anda. Perbedaannya adalah mereka siap menerima tantangan. Mereka siap dalam keadaan apa sekalipun untuk terus berjuang. Tidak ada waktu jeda buat mereka. Mereka tahu kalau mereka terlalu banyak rehat, mereka kehilangan momentum. Apabila mereka kehilangan momentum, ini yang sulit untuk kita memulakan semula. Sulit Pak. Sulit. Ini kita terima hakikat ini. Sebab itulah kalau Anda lihat orang berlumba sepeda, pernah lihat enggak? Pemenang yang sampai kepada penghujung itu pasti di dalam kelompok yang pertama itu. Dia mengikut hayunan itu. Jadi kita harus lakukan perkara yang sama. Dan jangan sesekali kita terpedaya dengan bujukan orang-orang yang tidak mengerti tentang perjuangan kita itu. Kita telah mempersiapkan fasilitas-fasilitas yang telah saya katakan sebelum ini. Ya, kantor yang cukup megah, gagah. Kita mempersiapkan pabrik kita insya Allah. Kenapa kita mempersiapkan ini? Seumpama seorang ayah mempersiapkan rumah yang besar dan sebagainya. Kenapa kita mempersiapkan ini? Supaya Anda benar-benar merasa bangga. Anda benar-benar merasa yakin terhadap usaha yang Anda lakukan ini. Tetapi malangnya, ada segelintir daripada kita ini masih ingin untuk berpindah-pindah ini dengan satu niat, tujuan. Supaya mereka bisa menjadi orang terawal di sana. Itu kadang-kadang saya pun kadang-kadang heran juga. Heran juga. Kita telah mempersiapkan fasilitas ini, yang terbaik ini. Dan kenapa kita siapkan ini? Sebagai penghargaan kepada warga-warga Indonesia ini. Tapi ada juga yang tidak mau. Ini kadang-kadang saya pun heran juga lah. Ya mungkin ini hukum karma ya. Mungkin karena di dalam keling ini kita banyak menyentuh tentang halal, toyib, haram, halal dan sebagainya. Jadi mereka ini mungkin tidak tergolong dalam golongan ini, maka mereka memindah ke situ. Dan memang saya katakan ini Bapak Ibu.
Saya katakan ini. Dan saya mengatakan sering berpesan kepada anda, jangan sesekali kita membuat fitnah terhadap produk lain. Jangan kita mengecilkan. Jangan kita membuat satu perkara yang tidak benar terhadap perusahaan lain. Jangan. Selagi kita beragama, selagi kita memiliki iman, jangan sesekali kita menaburkan fitnah terhadap orang lain. Apatah lagi kompetitor kita. Jangan. Dosa fitnah itu atau penggibah, gosip itu adalah sama dengan dosa orang yang melakukan kejahatan tersebut. Selagi saya menjadi presiden, direktor, pemimpin Keling Indonesia, saya tidak akan membenarkan anda semua untuk menaburkan fitnah kepada kompetitor kita. Kerana kalau kita naik dengan cara yang tidak benar, jadi hasilnya adalah hasil yang tidak benar. Haram. Kita harus lakukan dengan cara yang benar. Apabila anda berdaftar jadi member, anda tanda tangan ke formulir itu? Anda tanda tangan formulir itu ya? Anda baca enggak sebelum anda tanda tangan? Formulir itu mengatakan bahwa anda patuh mengikut segala peraturan yang tercatat di dalam starter kit kita itu. Jadi kalau anda langgar itu, halalnya sudah enggak ada, toyibnya sudah enggak ada lagi. Jual produk enggak boleh turun harga, enggak boleh hampir downline orang dan sebagainya. Kita harus jaga ini, dan insya Allah kalau kita jaga ini, insya Allah kita akan terus dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita akan terus menjadi sebuah perusahaan yang benar dan bisa memayungi teman-teman kita yang lain di Indonesia ini. Ini hakikat dan tujuan kita. Tadi siang Pak Henry datang ke kamar saya. Royal Crown Ambassador, kalau dia bertanya, soalannya soalan Royal Crown Ambassador. Dia tanya saya, Pak, setelah 2012 kata dia, apa lagi misi dan visi Bapak, apa lagi harus kita lakukan katanya. Ini soalan Royal Crown Ambassador lah. Soalan cupu emas. Sulit menjawabnya kan. Saya katakan kepada dia, hidup ini Faiza Farob Tafansop. Benar kan? Setelah kita lakukan satu tugas, kita harus lakukan tugas yang lain. Jangan berhenti di tempat itu. Benar kan? Itu perintah Allah. Saya mengatakan sebelum ini, menjelang tahun 2010, kita akan menjadi nombor 1 di Indonesia. Benar kan? InsyaAllah, Alhamdulillah, saya merasakan, yakin. Saya merasakan, insyaAllah saya yakin, mengatakan kita telah menjadi nombor 1 di Indonesia. Apakah kita punya next step pekerjaan kita yang seterusnya? Saya memikirkan tentang future. Apa akan jadi kepada future bisnes kita di sini? Gedung kita sudah ada. Pabrik kita sudah ada. Ya, banyak orang yang telah sukses. Saya mengatakan kepada Pak Henry itu, insyaAllah, kalau kita bisa jadi nombor 1 di Indonesia, satu hari kelak, saya mau leader Indonesia, orang Indonesia menjadi nombor 1 MLM di dunia. Saya katakan begitu. Dan ini cerita panjang dikit lah ya. Ini cerita besar dikit lah. Dan ini satu perkara yang benar. Bukan saya ngomong-ngomong kosong. Di saat awal saya membicarakan tahun 2010 kita akan jadi nombor 1 di Indonesia. Ada leader yang ketawakan saya. Saya adalah 2-3 orang leader. Mereka ketawa di belakang saya. Bukan di depan saya. Tapi apabila kita telah mencapai hampir nombor 1, mereka tampak. Dulu bila bapak ngomong gitu, kita ketawa aja. Bisa gak kita jadi nombor 1? Kita mau punya program ke arah gitu. Dan saya katakan ini, bukan saya tidak punya program. Saya punya program. Dan sebab itulah saya menggalakkan leader-leader Indonesia membuka pasar. Ada yang pergi ke Pakistan, macam Pak Irwansyah dia fokus ke Malaysia dan sebagainya. Pak Henry, Pakistan, Rizal. Negara-negara inilah. Dan mereka ini akan menjadi orang nombor 1 di negara tersebut. Dan kalau mereka menjadi, contohnya lah, grup Rizal Fatah menjadi yang pertama membuka di Pakistan. Apabila Pakistan ini besar, saya minta kepada mereka supaya mereka menjadi tangan yang akan menyambut teman-teman dari Indonesia membuka pasar di Pakistan. Ini konsep yang kita lakukan di sini. Fasilitas insya-Allah akan dipersiapkan oleh case system kita. Dan ini kita lakukan. Dan kalau ini benar-benar kita lakukan Bapak Ibu, kita bukan sahaja menjadi satu bangsa yang
yang berjaya di Indonesia, tetapi kita menjadi satu bangsa yang teruji di dunia. Dan ini bukan satu perkara yang mustahil. Bukan satu perkara yang mustahil. Dan kita mempunyai kebolehan untuk menjadi pemimpin di dunia. Bukan, tak boleh. Kerana anda memiliki sifat-sifat ke arah itu. Cuma yang ada butuhkan satu kesempatan. Komitmen itu tadi. Jangan komitmen gaya macam, kalau di negara saya bilang angat-angat telur ayam. Tahu nggak angat telur ayam? Nggak tahu ya? Tahu kan? Ayam tu kalau dia baru bertelur, cuba pegang telurnya itu. Panas. Tapi sebentar saja kemudian hilang dia. Kita nggak mau sifat yang begitu. Kita harus memegang bara biar menjadi arang. Begitu ya? Biar sampai menjadi abu. Kita pegang benda itu biar sampai jadi. Dan insya Allah. Dan ini harus kita lakukan kalau kita mempunyai satu impian dalam kehidupan kita ini. Satu impian. Anda mau punya impian. Sekarang ini impian Anda pastinya untuk membahagiakan orang-orang tersayang, benar kan? Ini impian awal kita. Tapi suatu hari kelak, sampai ke satu tahap, insya Allah, untuk melihat lebih banyak orang di dalam jaringan Anda yang sukses. Ini satu impian yang terpuji. Kerana sesungguhnya kesuksesan bukan berapa banyak penghasilan yang kita dapat, tapi berapa banyak orang yang kita bisa sukseskan di dalam jaringan kita. Dan jangan sesekali kita pertanyakan berapa penghasilan kita, tetapi kita lihat berapa banyak penghasilan jaringan kita. Ini akan membuat kita lebih mantap di dalam perjuangan kita, Bapak Ibu. Tapi berbalik tadi, semangat itu tadi, jangan patah di tengah jalan. Pegang. Sampai Anda sampai kepada penghujung itu tadi. Macam saya katakan tadi, seringkalilah kita bayangkan bagaimana perjuangan orang-orang yang terdahulu daripada kita. Kita harus hargai mereka itu tadi. Ya. Dan kita harus yakin terhadap apa yang kita lakukan. Jangan takut terhadap apa jua ujian. Dan ujian ini sebenarnya adalah untuk, macam saya katakan tadi, sebenarnya untuk menentukan sama ada kita bisa naik kelas ataupun tidak. Ya. Sebelum ini kita diuji. Kalau kita bicarakan tentang perusahaan, Keling diuji. Ada member kita yang mendorong sepeda motor ke dalam satu gedung, tiba-tiba bensinnya tertumpah, maka gedung terbakar. Orang mengatakan bahawa Keling membakar gedung itu. Fitnah. Benar kan? Kemudian disebabkan kebaikan kita ada memiliki satu dana santunan kematian, ada orang meninggal, berpakatlah mereka dengan mengatakan bahawa, oh ini kita bisa mengancam Keling, menuntut Keling, mengancam Keling, berfitnah bahawa dengan meminum itu, maka dia meninggal, Keling harus bayar. Ujian kedua. Tapi disebabkan apa yang kita lakukan benar, kita akan terus dilindungi oleh Allah. Tapi kita harus redha dengan ujian itu. Dan akhirnya, dengan ujian-ujian yang berlaku itu, maka Keling telah permantapkan department kita. Supaya memastikan bahawa setiap produk yang masuk tidak ada problem lagi. Kita ada orang yang profesional untuk mengendalikan produk tersebut. Ya. Dan dalam satu sudut, orang yang meninggal tadi, kita tidak, sebenarnya gampang Pak. Gampang. Untuk selesaikan kasus itu gampang, benar kan? Kita bayar dia 20 juta kah, 50 juta kah, 1 juta, kasus ini selesai, bukan begitu enggak? Tapi kenapa kita tidak mau bayar? Kenapa kita tidak mau lakukan itu? Sebabnya kita tidak mau lakukan itu, kita tidak mau tunduk dengan gejala-gejala anasir yang tidak benar ini. Kita tidak mau lakukan itu. Kita tahu kita di pihak yang benar. Itu kita terus berjuang. Walaupun kita terpaksa membayar lebih pengacara, itu nombor 2. Yang penting adalah kita harus menegakkan kebenaran. Ini yang membuat kita tidak akan digoyang lagi oleh orang lain. Tapi kalau kita mengalah, kita akan terus diinjak-injak oleh orang lain. Dan sebab itulah Bapak Ibu, Anda adalah orang yang penting di Keling ini. Kerana Anda berada di barisan depan. Anda berada di barisan depan. Dan Anda harus kuat. Kalau Anda tumbang, maka tumbanglah harapan
ibu, ayah, anak, istri dan sebagainya. Dan ini harus Anda pegangkan. Perjuangan ini tidak akan selesai kalau benar-benar kita bertaruhkan harga diri kita dalam perjuangan itu. Saya siap untuk berkorban Bapak Ibu, kerana saya pertaruhkan harga diri saya. Harga diri saya. Kalau saya gagal, maka saya gagal sebagai seorang suami. Saya gagal sebagai seorang anak kepada ibu saya yang terlalu banyak menderita. Harga diri saya pertaruhkan. Dan begitu juga dengan Anda. Kalau Anda gagal di dalam perjuangan ini, harga diri Anda hilang. Kita pertaruhkan harga diri kita. Dengan harga diri ini, maka akan terbitlah sekali lagi yang saya katakan raksasa di dalam diri kita. Sebab sesungguhnya Allah menciptakan manusia dengan seindah-indah kejadian. Kita mempunyai banyak kelebihan-kelebihan kadang kita tidak mengerti. Tetapi kelebihan itu akan terhasil keluar apabila kita di dalam keadaan yang emergency, terdesak dan sebagainya. Kita pernah melihat terbaca dalam koran, seorang ibu bisa mengangkat mobil kerana tidak mahu anaknya itu ditabrak oleh mobil. Contoh, anak yang terjatuh di kandang macan, tidak ada siapa yang berani melompat menyelamatkan anaknya. Seorang ibu ini sanggup. Ini keberanian yang ada dalam diri kita. Tapi keberanian ini akan keluar kalau sesuatu harga diri kita tercabar demi orang-orang yang kita sayang. Dan sebab itu saya katakan kepada kalau Anda benar-benar sayang terhadap keluarga Anda harus siap berjuang. Jangan sesekali berhenti sehingga apa yang Anda janjikan kepada mereka tercapai. Ini harus Anda komit. Anda harus tanamkan di dalam jiwa benak Anda. Dan insya Allah Anda akan benar-benar menjadi seorang insan yang berjasa kepada keluarga kelak, insya Allah. Jadi Bapak Ibu, pertemuan pada malam ini sebenarnya adalah satu pertemuan yang sengaja yang diaturkan. Semoga, insya Allah, semoga dengan apa yang cuba kita sampaikan di sini, daripada Pak Henry, Pak Irwansyah, dan semoga daripada saya juga bisa mengembalikan kenangan Anda, ingatkan kepada perjanjian Anda selama ini, bahwa sesungguhnya perjuangan kita belum selesai lagi. Jadi saya mau sama-sama kita bayangkan, apakah komitmen kita, yang yakinlah terhadap apa yang kita lakukan. Kita tidak bermain-main di dalam usaha ini. Kalau kita bermain-main, saya pun tidak sampai ke sini. Ya. Kalau kita bermain, tidak. Kita serius, benar-benar ingin membantu Anda, membantu teman-teman yang lain, supaya bendera Keling ini benar-benar bisa menjadi satu bendera yang cukup besar, memaingi teman-teman kita di Nusantara ini. Jadi akhir kata, sebelum saya meninggalkan Anda, saya tidak mau berbicara panjang, karena saya rasa Anda lebih mengetahui. Knowledge is power. Ilmu, dengan ilmu kita bisa menguasai dunia. Anda telah memiliki ilmu. Anda telah memiliki keyakinan. Anda juga memiliki keberanian. Dengan kombinasi-kombinasi ini, Anda pasti bisa. Kalau Anda yakin, Anda bisa. InsyaAllah, sekian saya sudahi dengan doa. Semoga di pertemuan yang bakal kita bertemukan kelak, benar-benar Anda bergelar juara di dalam keluarga Anda. Anda bergelar juara dalam kehidupan Anda. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah.